Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Alma Ata Channel dan juga saudara-saudara sebangsa setanah air. Saat ini telah hadir bersama kita yaitu Profesor Dr. Hamam Hadi. Beliau merupakan pakar epidemiologi dan juga merupakan Rektor Universitas Kalmata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Profesor Hamam. Profesor Hamam, upaya pemerintah saat ini untuk menekan laju COVID-19 untuk menggunakan rapid test belum terlihat hasilnya, sebagaimana disampaikan oleh Profesor Hamam sebelumnya. Sehingga masyarakat perlu tahu lebih lanjut sebenarnya apa yang dimaksud dengan screening rapid test dan apa tujuannya, begitu. Baik, terima kasih. Jadi, apa itu rapid test yang digunakan untuk screening? Apa itu screening dengan rapid test dan apa itu tujuannya? Baik, jadi tujuan screening dengan rapid test yang digunakan selama ini ya oleh pemerintah Indonesia adalah pertama untuk secepatnya memisahkan orang-orang yang positif COVID-19 dari orang-orang yang sehat. Jadi pada hari ini sebenarnya tidak ada label, tidak ada baju ini positif, ini negatif, sehingga antara yang positif dan yang negatif sebenarnya campur aduk. Kemudian tujuan yang kedua ya memutus rantai penularan. Karena apa? Karena kalau yang positif sudah ditandai atau sudah diketahui, maka itu bisa dipisahkan dari yang sehat dan dengan demikian rantai penularan bisa lebih mudah terputus. Yang ketiga adalah untuk mempercepat pengobatan dan perawatan terutama bagi orang-orang yang sudah terbukti positif COVID-19, dan yang keempat adalah untuk menurunkan angka kematian dan dampak lainnya dari COVID-19 itu sendiri. Nah, syaratnya apa bisa dilaksanakan screening atau penapisan? Pertama, harus ada sistem rujukan yang baik. Jadi kalau ini sudah ditapis, sudah ketemu ini positif, terus mau dia apain ini yang positif? Nah, mestinya harus ada penanganan lebih lanjut. Nah, di Indonesia kita sudah tahu ya bagi yang positif ya, pertama kalau ada gejala sedang sampai berat harus masuk rumah sakit, kalau ringan harus karantina mandiri dan seterusnya. Ini maknanya sudah ada sistem rujukan yang baik. Tentunya juga ada fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai yang bisa menangani orang-orang yang sudah terbukti positif COVID-19, dan itu ada di Indonesia. Dan juga ada tersedia obat yang memadai untuk perawatan penderita COVID-19 yang ditemukan melalui screening itu sendiri. Nah, ini sebagai ilustrasi sebelum dilakukan rapid test ya, screening dengan rapid test ini nggak ada bedanya yang positif sama yang negatif ya, nggak kelihatan bedanya. Ini potongan seperti ini positif atau negatif itu nggak ada ceritanya. Jadi sama, nggak bisa diketahui. Tapi dengan adanya proses rapid test ya, ini lalu segera diketahui yang positif ya, katakanlah itu ditandai dengan yang hitam, dan yang negatif itu tidak hitam. Nah, jika itu sudah diketahui ya mana yang positif sama yang negatif, malah lalu upaya lebih lanjut lebih mudah. Ini yang positif dipisahkan ya, ada yang melalui karantina mandiri untuk yang ringan ya, tapi untuk yang sedang harus masuk ke rumah sakit, apalagi yang berat harus masuk ke rumah sakit. Sementara yang sehat sebenarnya jika ini sudah ada pemisahan yang tegas di masyarakat mana yang positif sama yang negatif, yang sehat itu menjadi lebih nyaman, lebih aman, tidak merasa khawatir terkontaminasi atau terinfeksi oleh COVID-19. Kenapa? Karena yang positif sudah dipisahkan. Nah, disinilah fungsinya screening dengan rapid test itu sendiri. Nah, bagaimana rapid test di Indonesia itu dilakukan? Nah, ceritanya ini alur yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Pertama, ODP, PDP ya, itu diarahkan untuk periksa rapid test ya. Jika itu positif ya, maka dia harus diperiksa lebih lanjut. Jika itu positif dengan pemeriksaan rapid test, maka orang tersebut
akan diperiksa lebih lanjut menggunakan alat lain namanya PCR. Tentunya ini yang punya sensitivitas dan spesifitas lebih tinggi, dan dalam hal ini PCR ini menjadi gold standar untuk penegakan diagnosa COVID-19 itu sendiri. Nah, yang positif sekali lagi dirujuk untuk diperiksa lebih lanjut dengan PCR. Nah, jika itu terkonfirmasi positif, maka diagnosanya orang itu benar-benar dinyatakan positif COVID-19. Tetapi jika dengan PCR itu negatif, maka bisa dikatakan bahwa orang tersebut semuanya sehat, tidak menderita COVID-19. Nah, bagaimana kalau pemeriksaan tadi menggunakan rapid test, ya, orang-orang ODP maupun PDP itu hasilnya negatif, maka dia harus menunggu tes ulang dari rapid test. Kapan itu? Kurang lebih 10 hari berikutnya. Karena apa? Karena bisa jadi ketika dia dites yang pertama, ya, dia masih di awal-awal dari onset COVID-19 itu sendiri, sehingga titer antibodi yang ditimbulkan dari adanya virus dalam badan itu belum cukup tinggi, sehingga tidak terdeteksi dengan tes rapid test ini itu sendiri. Nah, kalau nanti 10 hari kemudian di tes ulang lalu positif, maka orang tersebut akan dites ulang menggunakan gold standard, yaitu PCR, untuk memastikan apakah dia benar-benar positif atau sesungguhnya positif palsu. Gitu. Dia sebenarnya tidak positif, ya, tetapi di label positif oleh pemeriksaan rapid test, ya, dan bisa disingkirkan nanti dengan pemeriksaan gold standar menggunakan PCR dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Baik, dengan demikian sebenarnya apa sih perbedaan rapid test di Indonesia dan Korea Selatan? Baik, jadi apa perbedaan rapid test yang dipakai di Indonesia dan rapid test yang dipakai di Korea Selatan? Baik, secara general saya bisa sampaikan bahwa rapid test yang dipakai di Indonesia itu dasarnya adalah pemeriksaan antibodi di dalam darah. Sedangkan kalau yang di Korea Selatan adalah pemeriksaan ada atau tidak adanya virus. Nah, itu yang perbedaan paling pokok, ya. Nah, lamanya berapa lama? Memang kalau rapid test di Indonesia, untuk rapid testnya sendiri itu cepat, hanya 20 menit. Tapi persoalannya, jika itu negatif, dia harus diulang 10 hari kemudian, sehingga secara keseluruhan menjadi lebih panjang prosesnya. Nah, ini proses yang panjang ini merupakan salah satu kelemahan daripada rapid test yang kita punya sekarang ini. Kemudian akurasinya lebih kecil dibandingkan yang menggunakan PCR. Gitu. Nah, lebih penting lagi ialah bahwa rapid test ini sangat berpotensi munculnya negatif palsu. Nah, negatif palsu maksudnya apa? Maksudnya ialah orang itu terdeteksi negatif oleh rapid test, padahal orang itu sebenarnya itu positif. Nah, dan ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena orang yang negatif palsu, ya, bisa saja setelah dites akan mengatakan, wah, dia gembira sekali saya negatif, lalu dia lari kemana-mana, atau bahkan diantaranya itu mudik, lalu menularkan pada orang-orang lain yang masih sehat, entah itu di kereta, entah itu di bis, entah itu di pesawat, dan lebih penting lagi nanti setelah di rumah dia berpotensi menularkan ke mana-mana. Nah, sebaliknya itu kalau rapid test yang ada di Korea Selatan, sekali lagi tadi basisnya adalah pemeriksaan ada atau tidak adanya virus melalui pemeriksaan RNA-nya. Memang waktunya sedikit lebih lama, 1 hari saja, ya. Tapi ini akurasinya jauh lebih tinggi, ya, dan itu sebabnya menjadi salah satu tes yang direkomendasikan sebagai standar emas pemeriksaan COVID-19. Nah, kemudian apakah benar, Prof, rapid test serologi itu lebih murah?
Baik ya, saya berikan ilustrasi hitung-hitungan lebih murah atau tidak lebih murah ya. Ini ilustrasi bagaimana ODP ya itu diperiksa ya menggunakan two-step screening. Pertama menggunakan rapid test antibody ya. Katakanlah ini ada 500.000 yang kita periksa ya. Lalu prevalensi di antara ODP ini yang sebenarnya positif kurang lebih itu 2,13%. Ini dasarnya dari apa yang didapatkan di Jawa Timur, yaitu dari 1.316 sampel ada 28 orang yang positif COVID-19. Maknanya prevalensinya 2,13. Nah, 2,13% dari 500.000 ini sama dengan 10.650. Nah, jika rapid test ini seperti halnya yang dilaporkan, ya itu punya sensitivitas 87,9%, maka true negatif, true positif maksud saya, yang benar-benar positif COVID-19 itu ada 9.361. Nah, ini yang berbahaya. Ada 1.289 negatif palsu yang akan ditemukan dari 500.000 sampel ini. Nah, ada 13.702 ini positif palsu, ya, kemungkinan positif palsu. Positif palsu itu maksudnya apa? Sebenarnya dia itu negatif, ya, tetapi terlabel oleh rapid test ini sebagai orang yang positif. Dan oleh karena itu, setiap yang positif itu harus dites ulang menggunakan PCR. Nah, ini hitung-hitungannya, ya. Nah, rapid test terhadap 500.000 sampel ya dengan harga per sampel itu 62.500, maka akan diketemukan 31 miliar sekian ya. Lalu yang positif akan dites ulang menggunakan PCR ya, yang harganya per sampel itu 500.000. Nah, di situ ada yang positif 23.063 orang kali 500.000 itu ketemu 11 miliar sekian. Nah, juga sebaliknya, yang kemarin masih negatif, ya, dia akan diperiksa ulang menggunakan rapid test 10 hari kemudian, ya, dengan harga per tesnya itu 62.500. Jadi totalnya itu ada 90 miliar sekian untuk tes ulangnya. Jadi secara keseluruhan untuk 500.000 sampel ini ada uang yang harus dikeluarkan sebanyak 72 miliar sekian, atau kalau 2 juta sampel itu kalau menggunakan rapid test yang kita gunakan itu akan memakan biaya 290 miliar sekian untuk 2 juta sampel. Nah, gimana kalau dari awal ya kita langsung menggunakan tes PCR ya, yang harganya kurang lebih 500.000 per sampel. Nah, itu total biayanya ada kurang lebih 1 triliun untuk 2 juta sampel. Selisihnya berapa? Selisihnya 700 miliar sekian. Apakah 700 miliar sekian ini mahal? Menurut saya tidak. Tidak mahal. Untuk pemeriksaan seluruh negara ini 700 miliar itu bukan uang yang besar kalau dibandingkan dengan mahalnya yang namanya false negatif atau negatif palsu yang mungkin muncul ya, terjadi karena menggunakan rapid test ya, lalu nularin. Nah, ini harganya, harga yang tidak bisa dirupiahkan gitu. Nah, misalnya ini Jawa Timur dengan prevalensi 2,13%, ya, maka negatif palsunya dari setiap 2 juta sampel itu ada 5.156. Tetapi ya ini yang mahal sekali. 5.156 ini punya potensi menularkan ke orang-orang sehat sampai berapa? Sampai 90.230 orang. Nah, kalau tingkat kematiannya di Indonesia masih 9%, bayangkan itu 9% dari 90.230 itu akan mati gara-gara apa? Gara-gara adanya negatif palsu yang menularkan ke orang-orang sehat. Nah, kalau di Jawa Barat ya, yang prevalensinya lebih tinggi yaitu 4,5%. Nah,
kita bisa temukan kurang lebih nanti simulasinya ini ada potensi kasus baru COVID-19 yang tertular oleh orang-orang yang negatif palsu ini sampai seberapa potensinya? Sampai 190.540 orang. Ini kalau rapid test. Nah, kalau pakai PCR itu jauh lebih kecil jumlah potensi penularannya terhadap orang-orang yang masih sehat. Nah, inilah yang terjadi di Korea Selatan. Karena begitu pertama langsung pakai PCR, langsung diketahui dengan kode standar siapa positif dan siapa negatif. Nah, negatif palsunya yang nularin itu terlalu sedikit, sehingga dengan demikian benar-benar terputus ya sebagian besar dari rantai penularan itu sendiri. Nah, uang 1 triliun itu sebenarnya tidak begitu besar jika kita lihat anggaran yang sudah disediakan ini dari namanya kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya, di mana untuk kesehatan 75 triliun, lainnya untuk yang lain-lain, tapi ini 75 triliun dikurangi 1 triliun, apa bedanya? Nah, yang lebih penting lagi tadi, harganya negatif palsu yang tidak terbayarkan, ya, karena itu soal nyawa. Nah, pendek kata, ya, tes serologi ini punya masalah. Kenapa? Pertama, lambat dan berbelit-belit. Ya, kalau negatif diulang 10 hari, kemudian ya nunggu lagi untuk tes PCR 3 hari. Ya, tidak mampu memutus rantai penularan dengan cepat, malah kalah cepat dengan orang mudik negatif palsu, ODP yang negatif palsu menularkan kemana-mana. Ya, yang ketiga tentunya dengan demikian akan memperpanjang durasi wabah dari COVID-19 dengan segala dampak negatifnya. Ya. Nah, dengan demikian apa? Dengan demikian sekali lagi kesimpulannya tes serologi tidak lebih murah, terutama jika kita mempertimbangkan harga dari negatif palsu yang mahal sekali, tidak bisa dirupiahkan. Kenapa? Karena menjadi sumber penularan yang sangat tinggi, sumber peningkatan COVID-19, sumber kematian yang lebih tinggi daripada COVID-19 itu sendiri. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak Prof. Hamam atas penjelasannya. Sampai di sini pertemuan kita. Mari kita jaga kesehatan kita. Jaga pula kesehatan orang-orang di sekitar kita. Mari kita jaga bangsa Indonesia dari bencana virus corona. Dan salam zero corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.